Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di pagi ini, Senin tanggal 16 Februari 2023. Saya Pendeta Rudintang Simarmata kembali akan menyampaikan renungan firman Tuhan di pagi hari ini ataupun morning reflection. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang menyaksikan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi renungan firman Tuhan di pagi hari ini, hari yang indah yang penuh dengan sukacita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini sebab Tuhan masih tetap pelihara kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan di pagi ini, segala hormat, kemuliaan bagimu Bapa yang baik. Bapa di surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami melakukan segala kegiatan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami mau supaya Tuhan memberikan kami makanan roh kami di pagi hari ini, yaitu firman kebenaran-Mu, roti hidup yang dari surga. Di dalam nama Yesus yang disajikan oleh roh-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba-Mu yang akan menyampaikannya, penuhilah dengan roh-Mu, roh yang penuh kemuliaan yang dari surga, roh yang penuh hikmat, pewahyuan, pengilhaman dan pengurapan di dalam nama Yesus. Roh itulah yang menyampaikan renungan firman-Mu kepada kami di pagi hari ini sehingga firman yang kami terima adalah firman yang hidup oleh karena roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala ajaran sesat, ajaran setan yang bukan daripada Tuhan, ajaran antikris di dalam nama Yesus. Enyah kau dalam nama Yesus kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dengan penuh sukacita kami mau sambut dan kami terima firman Tuhan di dalam hati kami. Kami buka hati kami, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tema renungan firman Tuhan di pagi ini ataupun morning reflection adalah berhasil dalam pekerjaan. Berhasil dalam pekerjaan, dari Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku ia tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?
Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya. Bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, ini adalah kisah ataupun cerita tentang pribadi Yusuf yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, saya rindu, saya percaya juga bahwa saudara yang menyaksikan renungan ini, siapapun saudara, saya percaya saudara juga punya kerinduan, punya keinginan, siapapun orangnya pasti ingin selalu berhasil dalam pekerjaan. Apa yang dikerjakan ingin berhasil. Amin. Itu sudah pasti. Tidak ada orang yang mau gagal dalam pekerjaannya. Tapi yang menjadi masalahnya, orang seringkali tidak mau belajar dari Alkitab, dari firman Tuhan, apa yang harus dilakukan supaya berhasil dalam pekerjaan. Tidak mau belajar dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Orang-orang sekarang justru lebih banyak mencari orang-orang duniawi yang dipandang, dianggap berhasil dalam pekerjaan. Lalu itu yang menjadi pedoman mereka. Tapi saya mau anjurkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang menyaksikan renungan ini, saudara yang ingin berhasil dalam pekerjaan, mari buka Alkitab saudara, belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat supaya berhasil dalam pekerjaan seperti Yusuf. Mari kita lihat, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan di pagi hari ini bagi saudara. Apa yang membuat Yusuf berhasil dalam pekerjaannya, atau supaya saudara berhasil dalam pekerjaan, dalam setiap pekerjaan saudara, apa yang harus saudara lakukan. Belajar dari kisah cerita Yusuf di pagi hari ini. Nah, saya mau sampaikan yang pertama, ada beberapa poin, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Apa yang membuat Yusuf berhasil dalam setiap pekerjaannya. Yang pertama, dan ini yang paling luar biasa dan tidak bisa lepas dari kehidupan saudara dan saya, yaitu yang pertama, harus disertai Tuhan. Harus disertai Tuhan. Apapun pekerjaan saudara, apapun yang sedang saudara kerjakan, pastikan saudara disertai oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, apapun yang sedang kau kerjakan, setiap pekerjaan yang sedang saudara kerjakan, pastikan saudara disertai oleh Tuhan. Karena orang yang disertai Tuhan pasti berhasil. Saudara yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita lihat tadi di ayat 2 sampai dengan 3, dikatakan di sini ayat 2 sampai dengan 3. Jelas dikatakan di sini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi disertai Tuhan itu harus nyata. Nyata bagaimana? Orang bisa melihat, harus bisa dilihat oleh orang. Saudara disertai Tuhan. Jadi jangan hanya mengaku, merasa disertai Tuhan, tapi orang lain tidak dapat melihat buktinya. Nah, Yusuf nyata buktinya dilihat oleh tuannya bahwa dia benar-benar disertai oleh Tuhan. Dari mana dia lihat? Dari keberhasilannya dalam setiap pekerjaan yang dia kerjakan, yang dipercayakan oleh tuannya. Tuannya melihat, ini orang, anak muda ini disertai Tuhan. Seperti itu. Amin. Haleluya. Jadi saudara harus disertai Tuhan. Pastikan saudara disertai Tuhan dalam setiap melakukan pekerjaan apapun itu, supaya yang saudara kerjakan berhasil. Amin. Itu yang pertama. Pastikan saudara disertai Tuhan supaya berhasil. Yang kedua yaitu miliki sikap yang baik. Miliki sikap yang baik atau good attitude. Jadi attitude yang baik, harus punya attitude yang baik, punya sikap yang baik. Nah, ini yang dimiliki Yusuf. Nah, kita lihat di ayat 6.
Ya, 6 di sini tadi dikatakan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf, perhatikan, adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Manis sikapnya, manis attitude-nya, cantik attitude-nya, mantap, bagus attitude-nya, sikapnya. Ya. Amin. Jadi saudara, kalau mau berhasil dalam pekerjaan apapun sekarang yang menjadi pekerjaan saudara, dimanapun saudara sedang bekerja pada saat ini, pastikan saudara punya attitude yang baik, punya sikap yang baik, supaya saudara berhasil. Ya. Nah, yang sekarang yang jadi masalah, ada banyak orang bekerja di suatu pekerjaan, ya, berharap dia berhasil, tapi attitude-nya buruk, attitude-nya jelek, tidak baik. Ya, banyak orang sekarang bekerja, diterima bekerja dalam satu perusahaan, dalam satu tempat, tapi punya attitude yang tidak baik, tidak dapat dipercaya, sikapnya nggak bagus. Ya, makan gaji buta. Ya. Dan lebih mengerikannya, berharap supaya posisinya dinaikkan tanpa melihat bahwa attitude-nya tidak layak. Nah, ini manusia-manusia yang seperti ini nggak bisa dipakai yang seperti ini. Tapi itu fakta. Ada banyak yang terjadi seperti itu sekarang. Ya. Bekerja, dipercayakan satu pekerjaan, tapi attitude-nya sangat buruk, sikapnya sangat buruk. Datang terlambat, mengerjakan pekerjaan tidak pernah tuntas dan sebagainya, penampilan buruk, semua buruk. Tapi berharap pekerjaannya berhasil. Nah, itu namanya angan-angan, ya. Amin. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saudara yang menyaksikan renungan ini, ayo mari miliki sikap yang baik, sikap yang manis, attitude yang baik. Haleluya. Ya, jadi itu yang kedua, miliki sikap yang baik, attitude yang baik, ya, supaya saudara berhasil dalam pekerjaan saudara. Demikian yang ketiga ataupun yang terakhir, saudara yang terkasih, yang ketiga ataupun yang terakhir, ini juga paling penting, harus dijaga ini, ya. Yang ketiga yaitu jaga kekudusan. Ketika saudara sedang melakukan pekerjaan atau saudara sedang bekerja di salah satu tempat dimanapun itu, jaga kekudusanmu. Ya, jaga kekudusanmu. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Mari kita lihat di ayat 7-9 tadi, ayat 7 sampai dengan 9. Sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Perhatikan, dan berbuat dosa kepada Allah. Jadi Yusuf itu sangat takut berbuat dosa di hadapan Tuhan, ya. Dia jaga kekudusannya. Ayat 10 dikatakan di sini, ayat 10, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Jadi Yusuf itu orang yang komitmen menjaga kekudusan. Dia benar-benar jaga kekudusannya. Dia takut berdosa di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, jadi saudara dimanapun saudara kerja, ketika di dalam pekerjaan itu ada sesuatu yang menggoda saudara untuk merusak kekudusan saudara, saudara harus tetap komitmen, tetap menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Jangan lakukan sesuatu yang cemar ketika saudara dalam pekerjaan. Ya, amin. Ya, mungkin engkau seorang wanita, kau seorang perempuan kerja di dalam satu perusahaan, penampilanmu menarik, kau cantik. Hati-hati. Ya, jangan karena iming-iming posisi, jabatan ataupun lain-lain, lalu saudara sebagai wanita yang cantik menjual kecantikanmu kepada bosmu.
Amin ya. Demikian juga sebaliknya laki-laki. Ya. Jadi kita harus jaga kekudusan dalam pekerjaan. Apapun yang dipercayakan Tuhan yang kita kerjakan, mari di dalam pekerjaan itu komitmen dan konsisten saudara jaga kekudusan. Ya, walaupun hari ke hari ada hal-hal yang mencoba untuk merusak kekudusanmu, apapun bentuknya, tapi tetaplah jaga, pertahankan kekudusanmu di hadapan Tuhan, supaya yang kau kerjakan apapun itu berhasil. Amin, katakan amin, haleluya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, jadi demikian renungan firman Tuhan di pagi hari ini bagi saudara dan saya. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati saudara di pagi hari ini. Jadi demikian renungan firman Tuhan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Terima kasih saudara yang sudah menyaksikannya. Nah, saya mau tutup dengan doa. Sekalian saya juga mau berdoa kepada saudara, siapapun saudara yang menyaksikan renungan ini. Mari arahkan pandanganmu. Saya mau berdoa kepada saudara. Bapa di surga, terima kasih kami sudah menerima firman-Mu, renungan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, untuk menyejukkan hati kami, memberikan kami motivasi yang luar biasa, motivasi yang dari surga, untuk kami melangkah mengerjakan setiap kegiatan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan, dan kami mengerti supaya apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini berhasil ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih firman-Mu yang mengajar dan mengingatkan kami di pagi hari ini. Bapa di surga, sebelum hamba menutup renungan ini, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, siapapun yang melihat renungan ini Bapa di surga, aku mengangkat tangan saat ini, aku lepaskan berkat di dalam nama Yesus. Mungkin dia sedang mengalami suatu sakit penyakit apapun itu Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus dia sembuh di dalam nama Yesus. Roh Kudus-Mu menjamah penyakitnya dalam nama Yesus, maka terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Demikian juga mungkin mereka mengalami beban berat, pergumulan, Tuhan tolong Roh Kudus, penolong dan penghibur, Engkau menolong dia untuk menyelesaikan pergumulan masalahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang menjadi usaha pekerjaan mereka Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami bersuka cita untuk melangkah di pagi hari ini karena kami sudah diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, demikian renungan firman Tuhan Morning Reflection di pagi hari ini. Sampai bertemu besok pagi hari. Salam, Tuhan Yesus memberkati.